Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, kita saat ini sedang berada dalam program Dialog Keluarga Sukses, dan tema atau topik kita hari ini adalah pasangan beda budaya. Ya, akhir-akhir ini kita menyaksikan banyak di konten-konten yang menceritakan tentang pernikahan atau pasangan yang beda budaya, beda suku, beda bangsa, atau beda negara. Nah, saudaraku, apakah orang yang menikah dengan beda bangsa atau beda negara itu bisa akan mengalami kendala-kendala atau banyak yang berpotensi menimbulkan masalah? Tentu saja itu bisa kan terjadi. Kita saja yang kadang-kadang ya satu suku, satu bahasa, satu bangsa pun kita seringkali juga perlu penyesuaian, apalagi yang beda bangsa atau beda negara. Iya, bukan berarti kita tidak boleh, karena juga terbukti banyak pasangan-pasangan yang beda suku, beda bangsa, beda negara, tapi toh mereka juga baik-baik saja. Kalau saya dengan istri, kami beda suku. Saya suku Jawa, istri saya dari suku Manado. Sehingga kalau disingkat jadi suku Jaman, Jawa Manado. Iya. Apakah itu juga menimbulkan masalah-masalah di dalam perjalanan pernikahan? Ya, terutama di awal-awal di fase-fase penyesuaian. Tapi semakin lama tentunya semakin serasi, semakin harmonis. Ya, hal apa saja yang bisa menimbulkan masalah atau konflik dengan adanya perbedaan budaya? Ya, tentu yang pertama itu perbedaan bahasa ya. Kalau pernikahan atau pasangan beda budaya, beda bangsa, tentunya bahasa yang bisa menjadi kendala. Meskipun ada bahasa internasional yang dianggap itu bisa menyatukan bangsa-bangsa, misalnya bahasa Inggris, tapi kan biasanya kita ini terbawa dengan bahasa asal kita masing-masing. Tentunya ada hal-hal yang spesifik, yang khusus, yang kadang-kadang itu bisa orang bisa salah paham, karena tentu pemahaman kita tentang bahasa pasangan mungkin terbatas. Kalau saya dengan istri tentunya hanya beda bahasa lokalnya. Kalau kan hari-hari kami menggunakan bahasa Indonesia, tentunya sedikit-sedikit ada dialek Jawanya, ada dialek Manadonya. Tetapi itu tidak menjadi masalah atau menjadi soal tentang bahasa. Yang kedua, ketika beda tempat, beda budaya, kita bisa menimbulkan masalah ketika kita harus menentukan akan tinggal di mana, baik setelah menikah atau nanti ketika kita melewati masa pensiun. Nah, tentunya ini harus didiskusikan lebih awal. Kalau saya dan istri sudah memutuskan, ya kami seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, tentunya ya kita akan berdomisili tinggal di mana Tuhan menetapkan kita untuk melayani. Nah, kami pernah tinggal cukup lama, 4 tahun di kota Makassar di Sulawesi Selatan. Dan setelah itu dari tahun 96 hingga sekarang kami pindah dan menetap tinggal di kota Malang di Jawa Timur. Dan itu tidak menjadi masalah, tidak jadi soal, dan kami enjoy saja. Kami happy saja, bahkan istri saya katakan lebih enak di sini daripada di tempat asalnya. Jadi nggak ada masalah. Tapi ada pasangan-pasangan tertentu yang akhirnya sampai harus berpisah tempat, beda domisili, beda tempat tinggal. Ada yang suaminya di pulau lain, istrinya di Pulau Jawa, atau sebaliknya.
Ada yang istrinya di pulau lain, suaminya ada di pulau ini. Dan tentunya ini juga akan menimbulkan masalah. Apalagi kalau pasangan baru yang harusnya mereka tinggal bersama-sama, tetapi karena mungkin dia lebih cocok, lebih suka, lebih enjoy, lebih happy di tempat asal, tempat kelahirannya, dia berat meninggalkan tempat kelahirannya. Dan akhirnya karena pasangannya juga dia lebih suka di tempat asalnya, akhirnya mereka lebih banyak berpisahnya. Dan ini bisa menjadi persoalan nanti di kemudian harinya. Yang ketiga, saudaraku, yaitu ya mungkin itu tidak terlalu prinsip ya. Misalnya masalah makanan. Ya biasanya kan kita masing-masing daerah punya makanan khas atau rasa yang spesifik. Misalnya kalau di Jawa ini, khususnya di Jawa Tengah, itu makanan cenderung manis-manis. Kalau di Manado, istri saya lebih cenderung ke pedas dan asin. Dan itu, saudaraku, bisa menimbulkan masalah. Istri saya merasa aneh ketika harus makan gudeg. Dia bilang, makanan kok manis kayak gini, kok manis sekali kayak apa ini? Kolak ya, saudaraku. Padahal ini kan sayur. Nah, karena manis, bahkan dia terheran-heran ketika saya membuat sambal dan saya berikan gula merah untuk perasa manisnya. Dia bilang, sambal kok dikasih gula? Dan itu hal yang umum, yang lazim. Bahkan saya juga merasa heran ketika saya membuat sambal. Itu tomat diiris-iris, lombok diiris-iris, dikeceri jeruk, kemudian cuma dikasih garam, diaduk-aduk, tidak ditumbuk. Saya bilang, ini bukan sambal, ini apa ini? Ternyata namanya dabu-dabu. Nah, itu menyatukan ini juga perlu berproses, tapi itu tidak menjadi soal. Kadang itu kan kita bisa menyiapkan masing-masing. Yang paling prinsip itu ketika kita beda prinsip dalam hidup. Nah, ini saudaraku, mungkin karena kita beda budaya dan kita ditanamkan oleh orang tua kita. Misalnya kita ditanamkan oleh orang tua kerja keras, kita ini pokoknya harus kerja sampai kita akhir hidup menutup mata baru berhenti kerja. Pokoknya hidup itu kerja dan kerja. Sementara pasangan satunya, suami atau istrinya, punya prinsip kerja itu tidak usah ngoyo. Kita menikmati hidup, itu yang lebih penting. Jadi ya kalau mau kerja kita sampai umur 50 tahun misalnya, kita kerja keras, nanti setelah itu baru kita menikmati. Kita tidak usah capek-capek kerja, kita menikmati hasil kerja kita. Dan itu setelah memasuki usia 51 dan ke atas, itu akan bisa bertengkar, berselisih pendapat. Kenapa? Karena pas saya mikir, kita nih masih muda, baru 55, ayo kerja sama pasangannya. Aku tidak mau capek, aku sudah kerja keras sampai umur 50 tahun kemarin, aku waktunya menikmati hari ini. Dan akhirnya apa, saudaraku? Ya akhirnya ya sudah, tidak sepakat, tidak sepaham. Dan itu bisa menimbulkan pertengkaran dan perselisihan. Kalau tidak, daripada ribut, akhirnya perang dingin. Satunya tetap bekerja terus, yang satunya di rumah menikmati hidup atau jalan-jalan. Dan akhirnya bisa saja sementara pasangannya kerja keras di kantor, di pabrik, pasangannya dia happy-happy jalan-jalan, akhirnya apa? Pergi sama orang lain. Dan akhirnya timbul masalah, dia kecantol sama orang lain. Bukannya akhirnya, saudaraku, timbul persoalan-persoalan baru. Ini tentang prinsip. Dan yang terakhir yaitu tentang soal pengasuhan anak. Karena beda budaya, bagaimana dulu dia dibesarkan dengan orang tua yang berbeda, akhirnya apa? Ia punya prinsip yang berbeda. Akhirnya yang satu kita mau tegas, kita mau keras, kita mau disiplin. Yang satunya kita harus tarik ulur, kita harus fleksibel, kita harus sabar, kita harus kasih kebebasan sama anak. Oh, enggak bisa, harus didisiplin. Anak itu enggak bisa dikendorin, harus kenceng. Dan akhirnya berantem juga. Dan untuk itu perlu diskusi sebelum menikah. Makanya perlu waktu pacaran, jangan hanya sekedar makan bakso nonton saja, tapi waktunya untuk berdiskusi, sharing bagaimana tentang prinsip-prinsip hidupnya, tentang pendidikan anak, tentang ngatur duit dan sebagainya. Dan itu untuk meminimalisir
persoalan yang bisa timbul di kemudian hari. Itulah saudaraku, bagaimana ketika saudara nanti punya pasangan yang beda budaya, yang sedang berpacaran, pertimbangkan masa-masa supaya tidak menyesal di kemudian hari. Yang sudah terlanjur, mari kita belajar untuk saling menghormati, menghargai, dan kita menyesuaikan diri. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.